saya Sarah Fajira. Saya berperan sebagai Ayu. Kesulitan saat memerankan Ayu adalah Ayu di sini kayak ada beberapa personality yang saat dia kesurupan. Pak, Bu, Ayu gimana? Cukup kompleks untuk diperankan ya. Jadi harus switch personality, tapi juga bahasa tubuhnya benar-benar diubah. Aku Yuyun Arfah, aku berperan sebagai Mbah Sarinten. Mbah Sarinten seorang sinden yang sangat bagus suaranya dan juga menguasai beberapa tari. Halo, saya Ayu. Saya yang selama ini berdampingan dengan Sarinten dan cerita kami diangkat dalam sebuah film Jagat Alam Gaib. Sebenarnya berawal dari ketidaksengajaan, kecerobohan salah satu teman saya. Kita sedang mengadakan sebuah dokumenter untuk tarian Turongo Yakso. Tiba-tiba salah satu teman itu mengambil sebuah batu yang menurut dia batunya itu sangat bagus gitu. Nah, dari situlah terjadi kejadian yang tidak diinginkan. Yuk, Mas Rendra. Saya di sini sebagai temannya Ayu. Kami berteman satu kelas sejak SMA. Pada saat upacara, tiba-tiba Ayu pingsan. Setengah tidak sadar dia bicara, "Rara, temani aku, jangan kemana-mana." Tiap Ayu berjalan dan menatap ke arah anak, dan anak itu saat menatap Ayu, pasti anak itu ikut kesurupan. Setelah itu badannya memar-memar. Dia bisa masuk ke dalam diri saya itu sewaktu-waktu. Bagi saya itu sebuah trauma. Bu, pulang tak Bu? Saya Lara Sardi, di film ini saya berperan sebagai Rara. Sebelum kamu kerasukan, lihat gak? Mas Abidin kayaknya ada ambil sesuatu dari waktu kandang. Level emosional si karakter ini sendiri terombang-ambing di sini karena melihat sahabatnya yang struggling dengan semua hal yang terjadi dengan dia gitu. Halo, saya Dimas Aditya. Saya berperan sebagai Gaduh. Ono apa, Mas? Kita lagi di set hutan dan adegannya sudah menegangkan. Sebisa mungkin membuat tokoh ini meyakinkan dan ada sedikit penyesuaian karena itu sesuai dari kebutuhan cerita. Hai, aku Arlailani. Aku berperan sebagai Thea. Tantangan fisiknya di film ini buat Thea itu banyak ya. Sedikit hampir nangis karena saya sangat ngerasa pressure-nya. Belajar nari Turongo Yakso dalam waktu 2-3 hari. Halo semuanya, nama gue Naval Samudra. Gue berperan sebagai Genta. Yang ngajak Thea kesini siapa? Mas Top? Untuk scene ini simple sih, kita cuma in frame pertama kali Mas Gaduh, Genta sama Thea nyampe di penginapan mereka. Aku pengen ngambilnya serealis mungkin. Jadi aku banyak nanya-nanya sama Mas Genta yang aslinya karena dia juga hadir di sini. Pak Reza. Saya Reza Syah, di sini berperan sebagai Reza. Kamu tahu sih? Apanya yang lucu yuk? Ayu. Saya Rizky Hanggono, saya berperan sebagai Pak Gito, bapak dari Ayu yang menjadi sentral dari cerita di film. Kepala keluarga yang hidupnya lempeng-lempeng aja. Gawat Pak, gawat. Ayu Pak Ayu. Saya Yen Lydia, di sini saya menjadi Ibu Ajeng, ibunya Ayu.
Kalau dia boleh nyerah, dia menyerah, tapi karena dia sayang banget secara anak satu-satunya, dia berusaha untuk menekan semua emosinya. Aku di film ini berperan sebagai Ibu Novita, seorang guru BK yang sangat teramat tegas. Maksud dan tujuan saya mengundang Bapak dan Ibu datang ke sekolah dan menjadi sentral dari sekolah ini. Kami sampaikan selamat datang dengan terhormat Bupati Trenggalek dan pemain dari Star Vision. Semoga insya Allah nanti semuanya bisa berjalan dengan lancar. Selesai kapan, Dek? Urusan batu, mengambil, atau siapapun hanya alasan bagi Sarinten untuk menjadi bisa memasuki Ayu karena sama-sama wanita, dan mungkin bagi saya Ayu adalah wadah yang pas buat Sarinten. Kalau sama Mbak Ayu sebenarnya saya dekat-dekat. Siap Mbak Ayu kedatangan Mbak Sarinten kan saya selalu pergi, saya selalu menghindar. Waktu Reki pun saya juga untuk pertama kalinya ketemu gitu kan, Mbak Sarintennya datang ke Ayu, ya mau nggak mau saya mau kabur gimana lagi. Sarinten adalah seorang yang cantik yang justru memiliki daya pick up buat lawan jenisnya, sangat ingin memiliki Sarinten. Saya sendiri sebagai warga di sini meyakini bahwa memang Mbah Sarinten itu pernah hidup di Desa Pandian, bahkan makamnya pun berada di Desa Pandian ini. Set yang paling berkesan di Watu Kandang ya. Terkesan sangat sakral dan mistis gitu karena auranya dan tensinya juga sangat-sangat berbeda. It has a very strong vibe. Apalagi di situ ada scene-scene aku sama Ayu nari kan. Tapi justru scene-scene berat itu justru jadi favorit karena ya challenging. Jadi kita ambil scene pertama kali Ayu dan Rara. Kayaknya set rumah penginapan Gaduh, Genta, dan Tea. Alam gaib buka dan aku yang Hari ini full scene kita bertiga langsung memasuki scene-scene di mana Tea diteror. Ke belakang. Hampir semuanya favorit ya, terutama set Watu Kandang. Sampai perlu makan waktu 3 hari dengan intensitas yang sangat tinggi di setiap adegan. Di sini berperan menjadi Badi. Totalitas kita dalam bermain itu enak sekali karena didukung oleh suasana yang indah. Aku suka banget rumah tempat penginapannya Gaduh, Genta, dan Tea. Ada satu scene di situ yang Tea nyari lensa kamera sendirian malam-malam. Buat aku sangat tegang karena aku sendirian, krunya di belakang kamera nggak banyak. Aku di tengah-tengah rumput gajah. Rumput gajahnya itu kayak alang-alang. Saya menari-nari di situ dan di atasnya persis ada pohon yang besar banget. Di bawahnya pohon besar itu ada kuburan-kuburan Jawa yang masih sangat kuno. Sinden Gaib ini menarik karena cerita based on true story, punya fanbase besar, orangnya pun sekarang masih ada. Proyek Jagat Alam Gaib ini sebenarnya sudah lama Silmi dan Genta ceritakan kepada saya. Kalau sampai situ ya? Siap. Masyarakat kita sangat dekat dengan hal-hal yang seperti ini. Dari situlah Genta menyebutkan ada satu cerita di Trenggalek.
Genta memberikan draftnya ke saya membaca dan kemudian melihat channel YouTube-nya. Situlah keputusan bahwa ini harus diangkat ke film. Mas? Dan karena saya sudah sangat lama bekerja sama dengan Star Vision, saya yakin Jagat Alam Gaib ini bisa melakukan kolaborasi yang sangat bagus dengan Star Vision. Warga Trenggalek harus support ini semua prosesnya karena semua scene dilakukan di Trenggalek. Keren. Ingkang supados upacara ing siang menika selamat lancar sukses. Sinden yang lumayan sulit menurut aku karena harus sinden Banyuwangi, belum lagi yang satunya tuh sinden Jawa Tengah. Nyanyi ini tuh bener-bener deg-degan sih, nervous banget. Memakai Sarah Fazira ini sebagai Ayu, dia kesurupan beneran apa enggak gitu, karena emang sekeren itu. Setiap tempat kan punya vibe yang beda-beda ya. Kayak contohnya Watu Kandang dan kuburan itu kan bukan mock up ya. Di dua tempat itu adalah tempat favorit aku, tapi juga tempat yang aku takutin untuk aku datang gitu. Apalagi ini based on true story, jadi aku selalu ngerasa takut tiap kali aku ke set. Di situs Watu Kandang itulah salah satu adegan pemuncak film ini ditampilkan. Lengkap dengan salah satu tradisi khas Trenggalek yang mungkin orang banyak belum tahu. Terus dia punya mata air yang benar-benar masih alami gitu loh. Terus pemandangannya, udaranya itu luar biasa. Jadi memang semua set yang dipilih sama tim produksi itu memang sudah belum di set aja tuh auranya udah, astralnya udah berasa sekali. Dengan bersinggungan langsung dengan alam Trenggalek, dengan orang-orang yang mengalami kejadian ini secara langsung di Trenggalek, saya mulai yakin ini akan sangat mudah membangun chemistry antar pemain. Dan Bayu posisinya lagi, maaf. Kali ini kita sedang berada di Watu Kandang, tempat di mana pada dulunya kejadian ini pernah terjadi ketika Mbak Ayu dan teman-teman ada di sini, dan ya kemudian terjadi peristiwa yang berlanjut mungkin hingga hari ini. Film ini realistik horor. Ini benar-benar cerita asli yang terjadi di Trenggalek dan kita benar-benar melakukan syuting di Trenggalek di semua tempat kejadian aslinya. Scene yang berkesan saat prosesi ritual Turanggoyakso sih. Hari ini tuh rasanya kayak flashback gitu. Aku yang dulu dan dengan aku yang sekarang, dengan memerankan seseorang yang sama tapi perannya beda. Paling berkesan pasti Turanggoyakso. Ya, semua pemain ada di situ. Jadi kita syuting itu ngumpul. Adegannya aku juga harus kesurupan. Untuk buat aku pribadi sebagai Rara, itu scene tempat tidur yang ada di set kamarku itu dibawa ke Watu Kandang. Scene yang paling saya sukain adalah scene pertemuan saya pertama kali dengan sosok Sarinten. Energi yang dikeluarkan oleh sosok Sarinten yang diperankan oleh Sarah Fazira ini bisa nyampe ke saya. Scene yang paling berkesan menurut aku adalah ketika kita mencoba untuk menyelamatkan Thea. Itu menurut aku paling seru sih. Kenapa kamu? Lebih dekat lagi Mbak Ayu, maaf. Kalau scene paling berkesan pada saat aku nembang dalam kamar, aku sangat merindu sosok Ayu sebagai wadahku. Seorang bapak yang melakukan yang terbaik, apa yang dia bisa, itu yang membuat saya menarik dan jadi tantangan di setiap scene yang harus mainkan secara tepat sesuai dengan urutannya. Yuk, ayo. Semua scene berkesan sih buat aku. Orang kita aja nggak tahu kok apa yang sebenarnya terjadi sama Ayu. Alhamdulillah, ini salah satu syuting film yang paling seru. Perannya Arlat, Mas Dimas sebagai Mas Gadu juga luar biasa, Naufal sebagai Genta juga luar biasa, Riza jadi suaminya Ayu juga luar biasa, Mas Rizky. Nah itu tuh, ini chemistry kebangun banget sih.
mistis yang ada di Watu Kandang. Merasa takut karena ada sesuatu dan sebagainya. Mungkin kalau zaman dulu masih seram dan sebagainya. Memang ada salah satu kegiatan yang di situ pada waktu itu juga kerasukan dan sebagainya. Saat Ayu lagi nari-nari di tengah-tengah hutan menuju Watu Kandang, dari jauh aku udah kelihatan banget tuh, jelas ada bayangan hitam besar. Bentuk aja sih, bukan jelas itu apa gitu, enggak. Beberapa kali. Ada satu adegan, kamera rolling. Yang saya dengar ada yang bilang action. Saya main lah gitu kan, terus di-cut sama Strada, oke itu bagus ya Pak Gito, tapi aku belum action loh. Mau pipis bareng Laras, ternyata lampunya mati. Akhirnya dikasih senter. Lampunya terang, redup. Wah, mau habis nih baterainya. Aku selalu positive thinking. Tapi kok warnanya beda ya? Headlamp warnanya putih, ini kok kuning. Terus aku dongak. Lampu yang tadi mati tiba-tiba nyala, tapi terus mati. Terus nyala, terus mati. Beberapa mungkin kru yang melihat, Mbak sebentar deh, aku kok merinding ya. Barusan tuh kayak bukan Bayu Yun deh. Jam 12 malam kita syuting, terus ada orang-orang tertawa di areal para driver memarkirkan mobil. Begitu mereka tenang, kita syuting kan. Pas masuk di mobil, kemudian drivernya bilang, padahal tadi nggak ada yang ketawa-ketawa loh Pak. Ayu kamu kenapa? Om Pao tuh orangnya sangat kritis dan juga logis ya, dan aku suka banget tuh. Dia akan mengingatkan kepada para pemain untuk tidak keluar dari jalur skrip yang sudah ada. Kemudian pengambilan shot-shot juga praktis, efisien. I love it so much. Aku suka banget sama gaya directing style-nya dia. Fauzan Rizal ini sampai membuat buku gimana syuting film horor di lokasi aslinya. Dia sendiri yang operate kameranya. Keren, Om Pao. Di lokasi tuh hampir aku nggak pernah di brief yang ribet-ribet. Cuman gimana, aman, udah selesai. Bakul-bakulnya, cuk. Menyenangkan, mudah-mudahan bisa bekerja sama lagi di judul-judul selanjutnya. Amin. Oh, gue dong Rene. Ayu sangat hebat ya, bisa menerima bahwa dia akan selalu hidup berdampingan. Ikut Bapak ya. Ketika Ayu mengalami hal yang dialami ini, Pak Gito berusaha mencari tahu, membantu, tapi dia punya keterbatasan. Mbah Sarinten memang sinden, ruh yang merasuki Ayu, yang sangat menyayangi terhadap Ayu. Dimanapun kita berada, tetap harus menghargai tempatnya. Ada hal-hal yang harus tetap kita hormatin dimanapun kita berada. Kita hiduplah di alam kita tanpa mengganggu alam-alam yang lain. Tidak usah mencoba untuk put yourself in danger. Banyak banget hal yang kita tidak tahu, jadi nggak usah sok tahu. Jangan main-main dengan hal-hal tersebut. Ketika kita sopan kepada mereka, maka mereka akan lebih menyayangi kita. Saling menghormatilah sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Jangan sampai mengambil jalan yang salah, karena di dunia sana yang bukan dunia manusia banyak sekali jebakan-jebakan yang membuat kita akan menjadi salah langkah. Harapannya tentunya yang terbaik bisa diterima oleh banyak orang. Ada hal-hal seperti ini loh yang terkadang tidak kita sadari itu ada dan itu nyata. Film ini penuh dengan pesan yang ketika kita melakukan sesuatu selalu ada konsekuensinya. Hal terberat pun dijalani saja dengan ikhlas dan diterima. Semua yang kita lakukan sepenuh hati, tulus demi keluarga, insya Allah dan semoga pasti akan ada jalan. Apapun yang terjadi dengan anak-anak kita, mereka adalah anak-anak kita. Tugas kita untuk mensupport dan menolong mereka. Bukan hanya horornya yang tentunya yang dilihat ya, tapi menyentuh hati, perjuangan, kesetiakawanan itu sangat-sangat dijunjung di sini. Menurut kita ini film horor Star Vision terbaik tahun ini. Secara visual sangat colorful dan banyak kejutan-kejutan di film ini. Aduh, kamu aja betul. Yuk, sudah. Cukup, lepasin. Gak. Aku tuh solid banget di sini. Alhamdulillah punya keluarga baru, punya sahabat baru. Insya Allah nanti silaturahminya nggak bakal terputus. Semoga kita bisa bertemu di proyek-proyek yang selanjutnya. Saya bersyukur dan terima kasih buat teman pemain dan kru
Mudah-mudahan jadi film yang baik. Akhirnya bisa proses bisa selesai dari awal hingga akhir tanpa adanya kendala apapun. Sukses terus. Jagat Alam Gaib meledak. Jagat Alam Gaib, it's alive. Akhirnya malam ini kita bisa menyelesaikan film ini. Jadi sampai ketemu di bioskop ya. Saksikan Sinden Gaib 22 Februari 2024 di bioskop. Di bioskop. Ini based on a true story. Nonton ya ke bioskop kesayangan Anda.